Kalau lo punya rekening bank dan 3 bulan nggak pernah lo pakai, itu bisa diblokir sama negara. Atau kalau lo punya tanah warisan dari kakek lo dan nggak pernah lo urus gara-gara lo lupa, itu juga bisa diambil sama negara. Pemerintah Indonesia tuh lagi serius banget ngurusin aset-aset negara yang nganggur. Ya walaupun nggak pernah ngurusin lo yang nganggur. Mulai dari rekening bank yang nggak pernah aktif dalam 3 bulan, ataupun tanah yang nggak pernah lo manfaatin dalam 2 tahun berturut-turut. Katanya sih biar nggak mubazir. Jadi kalau misalnya rekening bank lo tuh nggak pernah ada transaksi selama 3 bulan, apalagi saldo itu di bawah minimum, bisa-bisa dibekukan. Uangnya masuk ke pengelolaan bank ataupun bahkan pengelolaan negara jika sudah dianggap dorman bertahun-tahun. Nah ini tuh sama juga dengan tanah. Misalnya lu punya lahan dan nggak pernah lu manfaatin selama 2 tahun. Misalnya tuh nggak pernah lu bangun, nggak pernah lu tanamin, nggak pernah lu pakai buat usaha. Nah negara tuh bisa mengambil alih lewat yang namanya land reform atau program redistribusi aset. Tapi pertanyaannya, masuk akal nggak sih? Ini kan bisa menyasar orang-orang yang memang tidak memiliki akses. Misalnya ada petani yang memiliki sawah di kampung tapi lagi merantau keluar kota. Ini misal. Atau misalnya ada anak muda yang memiliki tabungan darurat dan nggak pernah ngecek selama 3 bulan. Itu kan bisa aja terjadi. Sekarang coba kita lihat ke luar negeri. Di Amerika Serikat, rekening yang nggak aktif selama 3-5 tahun itu baru bisa dianggap sebagai abandon. Dan itu pun pemilik masih bisa ngeklaim lewat sistem unclaimed property. Di Kanada, pemerintahnya tuh nyimpen uang rekening yang tidak aktif itu selama 10 tahun sebelum akhirnya dialihkan ke Bank of Canada. Tapi ya tetap bisa dicairkan walaupun puluhan tahun kemudian. Di Jepang banyak banget tanah warisan yang tidak bisa dimanfaatkan karena generasi mudanya itu tidak mampu untuk bayar pajak. Tapi pemerintah Jepang itu nggak nyita, tapi malah mereka tuh memberikan insentif pajak kepada orang yang mau mengelola lahan itu lagi. Jadi ya kalau dibandingin sama Indonesia, kebijakan ini tuh terlalu cepat dan terlalu keras. Ya karena belum tentu semua barang yang tidak dipakai artinya ditelantarkan. Kadang ya karena hidup orang lagi ribet aja, atau mungkin karena pas-pasan, waktu yang terbatas, dan yang paling umum karena ngurusin administrasi yang ribet banget. Kebijakan ini tuh kelihatannya rapi di atas kertas, tapi di lapangan ini tuh bisa jadi alat represi ekonomi buat rakyat kecil. Harusnya tuh negara tuh ngebantuin rakyat buat ngemanfaatin asetnya, diajarin, ya hadirlah sebagai pemerintah, bukan buru-buru nyita. Menurut lo, apakah kebijakan pemerintah ini sudah benar atau malah akan menyusahkan rakyat-rakyat kecil? Tulis komentar lo di bawah.